Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang pemeriksaan audit 3 yang beranggotakan saya sendiri, Diah Pratiwi, NIM 195221266. Kemudian Yusuf Hidayat, NIM 195221299 dan Ervina Aryaningrum, NIM 195221312. Pengertian liabilitas jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun, atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan, biasanya dengan menggunakan harta lancar atau kurang aset perusahaan. Menurut SAKETAP IAI 2009-172, liabilitas atau obligation kini entitas yang timbul dari peristiwa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Penyelesaian liabilitas masa kini biasanya melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset lain, pemberian jasa, penggantian liabilitas tersebut dengan liabilitas lain, atau konversi liabilitas menjadi ekuitas. Liabilitas juga dapat dihapuskan dengan cara seperti kreditur, pembebasan atau pembatalan haknya. Menurut PSAK IAI 2009-1.8, suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika 1. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan, atau 2. Jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Contoh liabilitas jangka pendek. Pertama, utang usaha atau account payable. Yang kedua, pinjaman dari bank jangka pendek atau short term loan. Ketiga, bagian dari kredit jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun, atau current portion of long term loan. 4. Utang pajak atau tax payable. 5. Biaya yang masih harus dibayar atau current expenses. 6. Voucher payable dalam hal digunakan voucher system. 7. Utang dividen atau dividend payable. 8. Pendapatan yang diterima di muka unearned net revenue. 9. Utang muka penjualan. 10. Utang pemegang saham. 11. Utang leasing atau kewajiban sewa yang jatuh tempo 1 tahun yang akan datang. 12. Utang bunga. 13. Utang perusahaan afiliasi atau utang dalam rangka hubungan khusus. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan. Yang pertama itu terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka pendek. Yang kedua itu liabilitas jangka pendek yang tercantum di neraca didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang betul-betul terjadi. Yang ketiga, semua liabilitas jangka pendek perusahaan sudah tercatat per tanggal neraca. Yang keempat, accrued expense, jumlahnya reasonable atau masuk akal, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang kelima, kewajiban leasing atau disebut dengan sewa, jika ada sudah dicatat sesuai dengan standar akuntansi sewa guna usaha dalam PSAK 30. Seandainya ada liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing per tanggal neraca, sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal neraca, dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada rugi laba tahun berjalan. Yang ketujuh, biaya bunga dan bunga yang terhutang dari liabilitas jangka pendek telah dicatat per tanggal neraca. Yang 8, biaya bunga liabilitas jangka pendek yang tercatat pada tanggal neraca betul telah terjadi, dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan. Yang ke-9, semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank default. Yang ke-10, penyajian liabilitas jangka pendek dalam neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntan yang berlaku umum di Indonesia. Selanjutnya adalah prosedur pemeriksaan kewajiban jangka pendek. Yang pertama itu pelajari dan evaluasi internal control atas kewajiban jangka pendek. Dalam hal ini auditor dapat menggunakan internal
kontrol, questionnaires, flowchart, atau penjelasan naratif. Yang kedua, minta rincian dari kewajiban jangka pendek, baik hutang dagang maupun kewajiban lainnya. Kemudian periksa penjumlahannya atau disebut voting, serta cocokkan saldonya dengan saldo hutang di buku besar atau controlling account. Selanjutnya, untuk hutang dagang, cocokkan saldo masing-masing supplier dengan saldo menurut subsidiary ledger hutang dagang, atau jika jumlah suppliernya banyak, tidak usah 100%. Yang selanjutnya, secara test basis atau sampling, periksa bukti pendukung dari saldo hutang kepada beberapa supplier. Perhatikan apakah angkanya cocok dengan purchase requisition, purchase order, receiving report, dan supplier invoice. Selanjutnya, seandainya terdapat monthly statement of account dari supplier, maka harus dilakukan rekonsiliasi antara saldo hutang menurut statement of account tersebut dengan saldo subsidiary ledger hutang. Selanjutnya, pertimbangkan untuk mengirim konfirmasi kepada beberapa supplier, baik yang saldonya besar maupun yang saldonya tidak berubah sejak tahun sebelumnya. Selanjutnya, periksa pembayaran sesudah tanggal neraca atau subsequent payment untuk mengetahui apakah ada kewajiban yang belum dicatat atau unrecorded liabilities bertanggal neraca, dan untuk meyakinkan diri mengenai kewajaran saldo hutang pertanggal neraca. Selanjutnya, seandainya ada hutang dari bank baik dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit overdraft, maka kirim konfirmasi ke bank. Periksa surat perjanjian kreditnya dan buatkan ekstrak dari perjanjian kredit tersebut, dan periksa otorisasi dari direksi, dewan komisaris, dan RUPS untuk perolehan kredit bank tersebut. Kemudian, seandainya ada hutang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun yang akan datang, juga harus dikirim konfirmasi, periksa perjanjian kreditnya, dan periksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut. Kemudian, seandainya ada hutang leasing, periksa apakah pencatatannya sudah sesuai dengan standar akuntansi sewa guna usaha SAK nomor 30, dan apakah bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun yang akan datang sudah dicatat sebagai kewajiban jangka pendek. Selanjutnya, periksa perhitungan dan pembayaran bunga, apakah sudah dilakukan secara akurat dan tip up jumlah beban bunga tersebut dengan jumlah yang tercantum pada laporan laba rugi. Perhatikan juga aspek pajaknya. Kemudian, seandainya ada saldo debit dari hutang dagang, maka harus ditelusuri apakah ini merupakan uang muka pembelian atau karena adanya pengembalian barang yang dibeli tetapi sudah dilunasi sebelumnya. Kalau jumlahnya besar, harus direklasifikasi sebagai piutang. Kemudian, seandainya ada uang muka penjualan pertanggal neraca, periksa bukti pendukungnya dan periksa apakah saldo tersebut sudah diselesaikan di periode berikutnya, misalnya dengan mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli. Kemudian, seandainya ada kredit jangka panjang, harus diperiksa apakah bagian yang jatuh tempo 1 tahun yang akan datang sudah direklasifikasi sebagai kewajiban jangka pendek. Kemudian, seandainya ada kewajiban dalam mata uang asing, periksa apakah saldo tersebut pertanggal neraca telah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal neraca, dan selisih kurs yang terjadi dibebankan atau dikreditkan pada rugi laba tahun berjalan. Kemudian, untuk hutang PPh 21 dan PPN, periksa apakah hutang tersebut sudah dilunasi pada periode berikutnya. Kemudian, periksa dasar perhitungan akurat expense yang buat oleh perusahaan, apakah reasonable dan konsisten dengan dasar perhitungan tahun sebelumnya. Selain itu, harus diperiksa pembayaran sesudah tanggal neraca. Kemudian, periksa notulen rapat direksi, pemegang saham, dan perjanjian-perjanjian yang
dibuat perusahaan dengan pihak ketiga untuk mengetahui apakah semua kewajiban yang tercantum dalam notulen dan perjanjian tersebut sudah dicatat pada tanggal neraca. Kemudian, kirim konfirmasi kepada penasehat hukum perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah perusahaan mempunyai masalah di bidang hukum yang memerlukan bantuan dari legal konsultan atau lawyer. Kemudian, periksa apakah penyajian kewajiban jangka pendek di neraca dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Pengertian kewajiban jangka panjang. Utang jangka panjang adalah kewajiban sekarang yang timbul dari kegiatan atau transaksi yang lalu yang jatuh temponya lebih dari setahun, ditinjau dari tanggal neraca. Contohnya, utang jangka panjang dari bank atau berupa kredit, investasi, utang obligasi, utang kepada induk perusahaan, utang sewa jangka panjang, utang pensiun, dan utang wesel jangka panjang. Menurut PSAK IAI 2009 1.8, kewajiban berbunga jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal laporan posisi keuangan, apabila 1. Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan. Kedua, perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang. Ketiga, maksud tersebut pada huruf B didukung dengan perjanjian pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui. Contoh liabilitas jangka panjang. Yang pertama, kredit investasi atau long-term loan. Penyebabnya antara lain, jumlah kredit investasi biasanya jauh lebih besar dari jumlah kredit modal kerja. Kredit investasi biasanya digunakan untuk pembelian aset tetap. Jangka waktu pengembalian kredit investasi biasanya lebih dari 1 tahun. Untuk meringankan beban perusahaan sebagai debitur. Yang kedua, utang obligasi atau bond payable. Jenis-jenis obligasi yaitu registration bond, compound bond atau bearer bond, term bond, serial bond, convertible bond, callable bond, dan secured bond. Yang ketiga, wesel bayar atau promissory notes atau promo notes yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, yakni suatu pernyataan tertulis dari debitur bahwa ia berjanji untuk membayar sejumlah tertentu pada tanggal tertentu dengan perhitungan tingkat bunga tertentu. Yang keempat, utang kepada pemegang saham atau perusahaan induk atau holding company atau perusahaan afiliasi, affiliated company. Biasanya diberikan untuk membantu perusahaan anak atau perusahaan afiliasi yang baru mulai beroperasi dan membutuhkan pinjaman atau pinjaman tersebut bisa dikenakan bunga, bisa juga tidak. Yang kelima, utang subordinasi atau subordinate loan, yakni utang dari pemegang saham atau perusahaan induk yang mempunyai beberapa sifat. Tanpa bunga, baru dibayar kembali pada saat perusahaan telah mempunyai kemampuan untuk membayar kembali utangnya, mempunyai kemungkinan untuk dialihkan sebagai setoran modal. Yang keenam, bridging loan, yaitu pinjaman sementara yang akan dikembalikan jika kredit investasi yang dibutuhkan perusahaan sudah diperoleh. Tingkat bunga biasanya lebih tinggi dari tingkat bunga pasar dan bisa berupa short-term loan atau long-term loan. Ketujuh, utang leasing atau utang dalam rangka sewa guna adalah utang yang diperoleh dari perusahaan leasing untuk pembelian aset tetap atau dalam bentuk kapitalis atau sales and leaseback dan biasanya dicicil dalam jangka panjang. Tujuan pemeriksaan kewajiban jangka panjang. Yang pertama, terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka panjang.
Yang kedua, liabilitas jangka panjang yang menjadi kewajiban perusahaan sudah dicatat seluruhnya per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dan diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang ketiga, liabilitas jangka panjang yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul merupakan kewajiban perusahaan. Yang keempat, liabilitas jangka panjang yang berasal dari legal claim atau aset yang dipinjamkan sudah diidentifikasi. Yang kelima, liabilitas jangka panjang dalam valuta asing per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs setengah Bank Indonesia per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Keenam, biaya bunga dan bunga yang terutang dari liabilitas jangka panjang serta amortisasi dari premium atau diskon telah dicatat per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. 7. Biaya bunga liabilitas jangka panjang yang tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca betul telah terjadi, dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan. Yang 8. Semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank default. 9. Bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun yang akan datang sudah diklarifikasikan sebagai kewajiban lancar. 10. Liabilitas jangka panjang berikut diskon, premium, dan bunga yang timbul sudah dicatat dengan akurat dan diklasifikasikan serta diungkapkan dalam laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan ETAP atau PSAK atau IFRS. Selanjutnya adalah penyajian kewajiban jangka panjang sesuai PABU dalam neraca. Hutang jangka panjang harus dijelaskan dengan cukup dalam neraca. Setiap jenis hutang jangka panjang harus disajikan secara terpisah di dalam neraca dan diberi catatan kaki yang cukup jika hal ini diperlukan. Yang bersangkutan dengan hutang jangka panjang meliputi nama hutang, jumlah hutang yang disetujui, jumlah hutang yang telah ditarik, tanggal jatuh tempo, tarif bunga, pembatasan dalam pembagian dividen, keharusan mempertahankan jumlah modal kerja tertentu, dan penjelasan jumlah dan jenis aktiva yang dijaminkan. Umumnya hutang jangka panjang dipisahkan menjadi 2 kelompok, yaitu hutang jangka panjang yang ditarik dengan perjanjian tertulis dan hutang jangka panjang yang tidak disertai dengan perjanjian tertulis. Contoh hutang kelompok pertama adalah hutang bank dan hutang obligasi. Sedangkan contoh hutang kelompok kedua adalah pengkreditan yang ditangguhkan atau deferred credits, jaminan dari pelanggan atau customer deposit, atau juga hutang garansi produk. Hutang obligasi dapat disajikan dalam neraca pada nilai nominalnya dan dicantumkan pada tanggal jatuh tempo tarif bunganya. Alternatif lain adalah hutang obligasi disajikan pada nilai nominalnya ditambah dengan premi obligasi yang perlu diamortisasi atau dikurangi dengan diskonto obligasi yang belum diamortisasi. Obligasi yang dilunasi yang dibeli sebagai treasury bond dan yang belum dikeluarkan lagi harus disajikan dalam neraca sebagai pengurang jumlah obligasi yang diizinkan untuk dikeluarkan atau authorized bond sebesar nilai nominalnya. Treasury bond tidak boleh disajikan sebagai aktiva. Selanjutnya adalah prosedur pemeriksaan kewajiban jangka panjang yang disarankan. Yang pertama itu pelajari dan evaluasi internal control atas liabilitas jangka panjang. Yang kedua, dapatkan dan periksa ringkasan perubahan liabilitas jangka panjang berikut diskon, premium, dan bunga selama periode yang diperiksa. Yang ketiga, kirim konfirmasi kepada bank yang antara lain menanyakan mengenai plafon kredit, saldo pertanggal laporan posisi keuangan, tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, dan jaminan kredit. Yang keempat, minta salinan perjanjian kredit untuk permanent file, lalu perhatikan apakah data yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam kertas kerja pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Yang kelima, periksa apakah perolehan atau penambahan bunga dan amortisasi diskon atau premium dari obligasi type A, jumlah
bunga dan amortisasi diskon atau premium obligasi dengan jumlah yang tercantum pada laporan laba rugi, atau diskon premium yang belum diamortisasi harus dilaporkan sebagai pengurangan atau penambahan dari nilai nominal obligasi. Yang keenam, periksa perhitungan bunga, pembayaran bunga, dan amortisasi diskon atau premium dari obligasi. Selanjutnya, yang ketujuh, periksa apakah ada liabilitas jangka panjang atau wesel bayar yang diperpanjang setelah tanggal laporan posisi keuangan untuk mengetahui apakah hutang tersebut harus tetap disajikan sebagai liabilitas jangka panjang atau sebagai utang lancar. Yang kedelapan, seandainya ada utang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan aviasi, harus dikirim konfirmasi dan periksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut. Yang kesembilan, seandainya ada utang leasing, periksa apakah pencatatannya dan penyajiannya di laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi sewa guna usaha atau dalam PSAK nomor 30 revisi 2007 tentang sewa. Yang 10, periksa apakah ada bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan datang sehingga harus direklasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek. Yang 11, seandainya ada liabilitas jangka panjang yang harus dibayar kembali dalam mata uang asing, periksa apakah pertanggal laporan posisi keuangan sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pertanggal laporan posisi keuangan dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. 12, lakukan penelaahan analitis terhadap liabilitas jangka panjang dan biaya bunganya untuk melihat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan biaya bunga. Yang 13, tarik kesimpulan apakah penyajian liabilitas jangka panjang di laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan ETAP atau PSAK atau IFRS. Selanjutnya, contoh dan sifat ekuitas. Modal merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Sedangkan dari segi pemilik perusahaan, modal adalah bagian dari pemilik atas kekayaan bersih perusahaan. Dalam suatu firma, modal terdiri dari modal lebih dari satu partner. Modal masing-masing partner akan bertambah dengan adanya pembagian laba atau tambahan modal store akan berkurang dengan adanya pembagian kerugian atau pengambilan privo. Dalam badan hukum yang berbentuk koperasi, modal pokoknya adalah simpanan pokok anggota yang tidak dapat dipindah tangankan dan dapat diambil kembali pada saat seseorang anggota mengundurkan diri. Kekayaan bersih koperasi adalah simpanan pokok. Simpanan lain, pinjaman hasil usaha termasuk cadangan. Selanjutnya, badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas. Permodalan terdiri dari, yang pertama, modal menurut akte pendirian yang telah disahkan Menteri Kehakiman dan HAM. Yang pertama itu terdapat modal dasar, yang kedua modal ditempatkan, yang ketiga modal disetor. Selanjutnya yang kedua, treasury stock atau saham perusahaan yang sudah beredar lalu dibeli kembali oleh perusahaan. Yang ketiga itu premium atau diskon dari penjualan saham, baik saham biasa maupun saham preferred. Yang keempat, selisih kurs atau modal disetor. Yang kelima, selisih penilaian kembali aktiva tetap untuk perusahaan yang melakukan revaluasi aktiva tetap berdasarkan peraturan pemerintah. Yang keenam, retained earnings atau laba ditahan atau sisa laba tahun lalu, atau deficit atau accumulated losses, yaitu sisa rugi tahun lalu. Tujuan pemeriksaan atau audit objektif ekuitas. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas ekuitasnya. Kemudian, termasuk internal kontrol atas transaksi jual beli saham dan pembayaran dividen dan sertifikat saham. Yang kedua, untuk memeriksa apakah struktur ekuitas yang tercantum di neraca sudah sesuai dengan apa yang dicantumkan di akte pendirian perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintah yang menyangkut ekuitas, misalkan dari Departemen Kehakiman dan HAM. Kemudian BKPM, BKPMD, BAPEPAM, KPP, dan
SK Presiden Republik Indonesia telah dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah perubahan terhadap ekuitas telah mendapat otoritas baik dari pejabat perusahaan yang berwenang atau direksi dan dewan komisaris, rapat pemegang saham atau RUPS maupun dari instansi pemerintah. Yang kelima, untuk memeriksa apakah setiap perubahan pada retained earning atau accumulated loss didukung oleh bukti-bukti yang sah. Yang keenam, untuk memeriksa apakah penyajian ekuitas di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK, dan hal-hal yang penting sudah diungkapkan dalam pencatatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan ekuitas. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas ekuitas dan transaksi jual beli saham, pembagian dan pembayaran dividen dan sertifikat saham. Yang kedua, minta kopi dari akta pendirian, SK pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM, SK BKPM atau BKPMD, SK Bapepam, SK Presiden untuk disimpan dalam permanent file. Yang ketiga, cocokkan data yang ada dalam akte pendirian tersebut dengan modal yang tercantum di neraca dan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, untuk perusahaan yang baru didirikan dan perusahaan yang mempunyai tambahan setoran modal dalam periode yang diperiksa, periksalah bukti setoran dan bukti pembukuan lainnya serta otoritas dari pejabat perusahaan yang berwenang dan instansi pemerintah. Yang kelima, jelaskan dalam kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama ada beberapa modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, serta premium dan diskon dari penjualan saham. Yang kedua, jenis saham yang dimiliki perusahaan, berapa jumlah common stock dan preferred stock baik dalam jumlah lembar maupun nilai nominalnya. Yang terakhir, rincian pemegang saham. Kemudian yang keenam, periksa dokumen pendukung dari setiap perubahan dalam perkiraan retained earnings atau defisit untuk mengetahui apakah perubahan tersebut sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang dan apakah adjustment ke retained atau defisit memang reasonable dan jumlahnya cukup material. Yang ketujuh, seandainya ada pembagian dividen, periksa apakah dividen dibagi dalam bentuk cash dividen, stock dividen, atau property dividen, dan pencatatannya sudah benar atau baik pada waktu deklarasi dividen maupun pada saat pembayaran dividen. Kemudian, sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang atau melalui notulen rapat direksi dan rapat umum pemegang saham. Kemudian, aspek perpajakannya sudah sesuai dengan perpajakan yang berlaku. 8. Periksa apakah akumulasi kerugian perusahaan sudah melebihi modal disetor. Kalau ini terjadi, maka pertimbangan going concern perusahaan. Yang ke-9, pertimbangan untuk mengirim konfirmasi ke pemegang saham atau biro administrasi efek atau stock transfer agent. Yang ke-10, seandainya ada treasury stock, maka yang pertama, periksa bukti pembelian dan otorisasinya. Yang kedua, periksa bukti penjualannya dan otorisasinya, atau jika treasury stock dijual kembali. Yang ketiga, tanyakan kepada manajemen tujuan pembelian treasury stock, atau apakah untuk memperbaiki harga pasar saham perusahaan atau untuk dibagikan sebagai saham bonus. Yang keempat, perhatikan bahwa treasury stock tidak berak atas pembagian dividen. Yang ke-11,
Periksa apakah penyajian ekuitas di neraca dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Yang ke-12, buat kesimpulan mengenai kewajaran ekuitas. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.